Selamat datang di FEB Talk, podcast yang menarik dan informatif dipersembahkan oleh BEM FEB UM 2021. Selamat mendengarkan. Halo, kembali lagi di FEB Talks bersama saya, Afifah Nur Asiah, yang akan menjadi host pada episode kali ini. Kita akan ngobrol dan seru-seruan bareng bersama salah satu departemen yang ada di BEM FEB UM. Mungkin teman-teman bisa lihat, kita sekarang lagi ada di Selasar Kita Tercinta, di mana Selasar ini sering kita gunakan untuk tempat nugas, untuk tempat belajar, dan tentunya departemen yang akan mengisi episode pada kali ini identik dengan belajar, dengan tugas mungkin. Langsung aja pada kali ini kita akan ngobrol bareng Departemen Akademik. Selamat datang di ruang temu FEB Talks bersama akademik, eksklusif bersama internal yang bakalan tukar sudut pandang dan sharing tentang pengalaman proses kreatif dan inspiratif mereka. Langsung aja kita kenalan dengan dua orang yang ada di depan saya. Silahkan kepada Kak Farah. Halo Kak Afi. Halo. Kabar nih? Alhamdulillah baik. Oke, langsung aja perkenalkan. Iya. Aku Farah Fatimah Zahra, biasa dipanggil Farah, dari Departemen Akademik jurusan Manajemen. Halo Kak Farah. Halo, Kak Afi. Kita lanjut ke Kak Ilma. Halo semuanya, perkenalkan saya Ilma Muta'alimin, biasa dipanggil Ilma, dari jurusan Manajemen dan dari Departemen Akademik BEM FEB UM. Ya, halo Kak Ilma. Halo Kak Pipa. Oke. Ngomong-ngomong nih, Departemen Akademik. Departemen Akademik ini kan salah satu yang ada di BEM FEB UM. Nah, kira-kira bisa jelasin nggak apa sih Departemen Akademik itu dan bagaimana sih tupoksinya? Mungkin bisa dari Kak Ilma dulu. Kalau membicarakan masalah Departemen Akademik itu, kita nggak asing namanya ya, sama akademik tentang pengetahuan. Nah, di BEM FEB UM itu salah satunya ada yang namanya Departemen Akademik. Yes. Seperti yang kita ketahui pada umumnya, Departemen Akademik ini departemen yang mewadahi minat, bakat tentang pengetahuan mahasiswa FEB UM, melatih soft skill, pengetahuan mereka di bidang ekonomi tentunya sesuai dengan fakultas kita, dan nantinya kita akan memberikan kepada mereka melalui media sosial dan secara langsung begitu. Oke. Kira-kira sebagaimana dengan departemen lainnya mungkin ya, yang pastinya di dalam sebuah departemen itu ada susunan. Nah, kira-kira mungkin dari teman-teman akademik bisa nih jelasin gimana sih susunan yang ada di dalam departemen akademik? Oke, susunan kepengurusan dari Departemen Akademik sendiri, kita ada kepala departemen ya, Kak Pipa sendiri ya, jadi MC Oh di iya. sini. Dan juga dibantu dengan sekretaris departemen kita, Kak Ine. Dan di bawahnya ada divisi intelektual dan juga divisi penelitian dan pengembangan atau yang biasa disingkat divisi litbang gitu. Sebenarnya kepengurusannya kita sama sih kayak departemen lainnya. Bedanya kita itu gak punya bapak. Oh, nggak punya bapak. Sekdepnya sama-sama ibu semua. Oh gitu. Kan beda kalau kayak Medfams kan ada Papa Agam ya, ada Mama Nisa. Kalau Oke. kita mama semua. Mama Oke. ibu, mama bapak, gitu. Tapi kita strong ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, berarti kan di dalam departemen akademik ini ada dua divisi. Nah, terus apa sih bedanya dari dua divisi ini? Mungkin dari segi tupoksinya bisa dijelasin? Kan tadi sudah dijelasin sama Kak Farah nih ya. Di divisi Litbang, penelitian dan pengembangan ada juga divisi intelektual. Iya. Nah, kalau saya pribadi ada di divisi penelitian dan pengembangan atau Litbang, itu mempunyai agenda seperti Key Time, itu mempunyai kepanjangan Quiz Time, E-Talk, Economy Talk, berbicara tentang ekonomi, dan salah satu dari proker kita yang terbesar itu ada NEC, National Essay Competition, dan juga webinar tentang ekonomi begitu. Nah, berarti ngomong-ngomong agendanya dari Litbang, yang pertama tentang Key Time ya, Quiz Time. Nah, boleh tahu nggak Quiz Time ini dilakukannya setiap kapan dan bagaimana sih pelaksanaannya? Oke, kalau quiz time seperti kita ketahui ya, kalau mahasiswa FEB kan udah tahu kan, kalau ngefollow BEM FEB UM. Nah, quiz time ini kita pasti melaksanakan setiap seminggu sekali
pada malam Sabtu atau Jumat malam, dan kita dituntut untuk mengolah pikiran kita tentang ekonomi, menjawab soal ekonomi. Dan biasanya nih yang paling seru nih yang ditunggu-tunggu, kita juga menghadirkan hadiah di situ untuk para pemenang. Wow, Gitu. seru ya Iya, berarti. pasti dong ya. Nah, jadi buat teman-teman, khususnya warga FEBUM, jangan lupa stay tune di IG-nya BEM FEBUM untuk ikutan quiz time setiap Jumat malam atau malam Sabtu. Gitu ya, teman-teman? Iya, bener banget. Oke. Terus untuk agenda e-talk atau economic talk ya. Iya, bener-bener. Oke. Kira-kira pelaksanaannya kapan ya? Oh, kalau e-talk itu kita laksanakan setiap 1 minggu sekali, setiap 2 minggu sekali. Tapi yang pastinya kita melaksanakan 1 minggu sekali. Itu tetap di media sosial kita di BEM FEBUM. Itu kita memberikan informasi seputar isu-isu ekonomi terhangat yang kita bicarakan. Tentunya pastinya isu-isu terhangat itu maksudnya isu-isu yang sedang marak viral terjadi saat ini dan mungkin berpengaruh ke depannya. Begitu pasti kita share di feed Instagram BEM FEBUM. Oh, berarti di e-talk ini kita departemen akademik itu memberikan informasi isu ekonomi yang up to date ya, yang hangat Ya, untuk benar-benar. dibicarakan, dan mungkin dari teman-teman BEM dari teman-teman FEBUM itu bisa ikut berpartisipasi untuk komen, untuk berbagi pikirannya melalui komentar di postingan e-talk itu sendiri, gitu ya. Benar banget. Oke. Selanjutnya mungkin dari agenda divisi intelektual bisa dijelasin gimana tuh? Oke, kalau tadi di divisi Litbang tadi lebih fokus ke penyampaian isu ekonomi gitu ya. Kalau di intelektual kita itu fokus mengenai bagaimana maintain program agar mahasiswa itu bisa berprestasi gitu, seperti itu. Agendanya ada 2, ada Icon dan juga BEM Appreciation. Icon sendiri itu singkatan dari Info of Competition, sedangkan BEM Apps itu biasanya singkatannya yang kita sering sebut atau biasa disebut BEM Appreciation. Seperti itu agenda 2-nya. Nah, itu bisa dijelasin gimana sih teknis pelaksanaannya agenda dari BEM Apps dan juga dari Icon, supaya teman-teman ini tahu, oh ternyata ada nih agenda ini gitu. Ya, kalau Icon sendiri itu fokusnya adalah kita menyalurkan informasi mengenai perlombaan. Nah, ini sayangnya sih banyak banget teman-teman mahasiswa FEB yang masih belum tahu mengenai Icon. Padahal banyak banget teman-teman yang seneng lomba dan cari informasi itu lewat IG, follow banyak banget akun IG. Padahal seluruh informasi itu bisa langsung didapatkan melalui channel Telegramnya Icon gitu. Jadi kita nge-share informasi mengenai perlombaan mulai dari business plan, business case, esai, lomba poster, lomba video, bahkan lomba TikTok kita juga pernah publish. Karena kita memang mewadahi seluruh potensi yang dimiliki oleh mahasiswa FEB. Seperti itu. Oke, berarti buat teman-teman FEB UM bisa banget buat stay tune di story IG BEM untuk mendapatkan link dari Icon yang ada di Telegram kita. Soalnya di sana banyak banget informasi-informasi lomba yang bisa teman-teman ikutin supaya teman-teman bisa ikut berprestasi, memberikan prestasi buat fakultas kita yang tercinta. Oke, selanjutnya mengenai BEM Appreciation. Nah, itu gimana tuh? Nah, kalau BEM Appreciation ini kita memberikan apresiasi ke teman-teman mahasiswa FEB yang berprestasi. Jadi mereka-mereka yang berprestasi akan kita apresiasi dengan cara mengupload fotonya di IG BEM FEB yang followersnya lebih dari 11.000 ya. Jadi buat teman-teman yang kalau pengen eksis nih di Instagramnya BEM FEB, gampang banget, tinggal berprestasi aja itu langsung bisa diupload di Instagramnya BEM FEB. Siapa tahu bisa nambah followers juga. Iya, wah itu tuh nggak gampang loh masuk IG-nya BEM untuk diapresiasi seperti itu. Nah, selain dari agenda-agenda tadi nih, kira-kira apa sih proker dari Departemen Akademik? Proker dari Departemen Akademik, seperti yang perlu kita ketahui ya, Departemen Akademik itu mempunyai satu tapi bisa dikatakan 2 proker terbesar BEM FEBUM, khususnya yang dimiliki oleh Departemen Akademik. Ada NEC, National Essay Competition. Nah, perlu diketahui teman-teman, sebelum NEC, sebelum adanya pandemi ini, NEC dulu namanya NEDC, National Economic Debat Competition. Dan target kita itu sangat luas sekali. Target kita itu mahasiswa seluruh Indonesia. Tingkat nasional ya. Dan tahun ini kita selenggarakan ya
sehubung ada pandemi jadi kita kembali online dengan nama NEC. Dan pastinya selain lomba esai kita juga ada webinar ekonomi. Tentunya webinar ekonomi kita juga webinar yang berkelas nasional. Masih satu rangkaian dengan acara NEC begitu. Oke, mungkin untuk NEC tahun ini sendiri itu sebenarnya kita sempat khawatir karena takut apa ya? Karena waktu itu pandemi lagi banter-banternya, semua work from home, takut apa ya, orang mahasiswa itu produktivitasnya menurun. Dengan target yang kita set itu sangat tinggi, tapi alhamdulillahnya kita mampu memenuhi target itu dengan jumlah total 62 tim yang terdaftar di seluruh Indonesia. Wow, keren Selain banget. itu nih Kak, di webinarnya pun nggak kalah keren karena kita ngundang Pak Emil dan juga Pak Rama Suteja yang sempat viral karena diterima di banyak banget universitas top di dunia gitu. Jadi melalui webinar dan NEC ini kita tuh ingin membangun produktivitas teman-teman mahasiswa di Indonesia untuk tetap bisa berprestasi walaupun di tengah pandemi seperti itu. Ya, bener banget, bener banget. Oke, berarti NEC dan webinar serangkaiannya ini salah satu ajang yang bergengsi ya, yang harusnya mahasiswa rugi banget nih kalau nggak ikutan dengan acara kita, acara NEC dan webinar itu. Dan insya Allah tahun depan bakal ada lagi, jadi untuk teman-teman yang nonton podcast ini, jangan lupa untuk siap-siap dan ikutan dengan acara NEC tahun depan. Mungkin sekian dari perkenalan dan mengenal lebih dekat dengan departemen akademik. Kita bakal lanjut ke segmen selanjutnya. Oke, kita masuk ke segmen selanjutnya. Kalau tadi kita udah kenalan dan mengenal lebih dekat nih sama departemen akademik, untuk segmen kali ini kita akan seru-seruan bareng dengan main game. Di mana yang biasanya Departemen Akademik membuat soal quiz time yang ada di story IG BEM. Untuk kali ini kita akan ngetes nih sejauh mana pengetahuan teman-teman akademik yang biasanya ngebuat soal. Dan sekarang kita ditantang untuk ngejawab soal dari teman-teman Medfo. Mungkin untuk teknisnya kita bakal pakai suara bel masing-masing untuk rebutan siapa tercepat yang akan menjawab soal. Mungkin untuk aku sendiri, pip-pip, parah. Kalau dari aku kayaknya need not gitu. Oke, kalau Ilma? Kalau aku not need gitu aja ya. Oke, langsung aja silahkan Medfo. Gimana buat teman-teman akademik sudah siap untuk pertanyaan? Siap. Baik. Pertanyaan pertama. Pengendalian mutu adalah salah satu bagian dari Need not. apa? Quality control. Bukan ya? Pip-pip, Ya, produksi. benar sekali. Jauh banget. 1 poin untuk Pipa. Yo iya. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Bukti kepemilikan suatu perusahaan tertentu disebut? Need not. Ya, silakan Farah. Benar sekali. 2 pertanyaan sudah 2 poin terjawab dengan baik. Selanjutnya ke pertanyaan ketiga. Pasar modal bersama dengan pasar uang yang digolongkan ke dalam pasar? Need not. Ya, Farah. Pasar saham. Apa sih? Salah. Silakan. Pip-pip, Silakan. Ya. pasar abstrak. Benar sekali. Wah, habis belajar nih. Habis belajar Kak. Ya. Kali ini kedudukan 2 poin untuk Pipa, 1 poin untuk Farah, dan 0 poin untuk Ilma. Seakademik itu. Selanjutnya ke pertanyaan keempat. Di bawah ini adalah unsur-unsur pajak kecuali A. Pajak pusat, B. Objek pajak, C. Tarif pajak, D. Wajib pajak. Ya, silakan Ilma. Pajak pusat. Benar sekali. Yeay. Ya, sudah 4 pertanyaan, 2 poin untuk Pipa, 1 poin untuk Farah, 1 poin untuk Ilma. Selanjutnya ke pertanyaan kelima. Tarif pajak progresif diterapkan dalam Clue gak ada clue nih. Cluenya pajak. Ya. Kayaknya itu bukan clue deh. Tarif pajak progresif diterapkan dalam. Need not. Ya, silakan. Pajak wajib. Pajak tetap. Salah.
Oh, ini tahu Ya, pajak kendaraan. salah. Apa sih kok pajak kendaraan? Tarif pajak progresif. PES deh, kayak PES. Pas, Pas, semuanya gagal ya berarti. pas. Baik, karena tidak ada yang bisa menjawab, yaitu jawabannya adalah pajak penghasilan. Oh. Kurang belajar. Selanjutnya kita akan bahas UMKM. Jadi pertanyaan ke-6 adalah UMKM adalah kepanjangan dari Pipi. ya Farah. Unit UMKM. Salah. Pipi. Ya, Usaha menengah. Usaha. Usaha Garis. Usaha Pipi. ya. usaha menengah Salah. Pipi. Ya, Pipa. Usaha mikro dan kecil menengah. Salah. Itu usaha mikro dan kecil. Oh, Ya, iya. ya salah. Jadi jawabannya adalah usaha mikro, kecil dan menengah. Ya ampun, Oh, kurang dan-nya. ganda. Ya, selanjutnya ke pertanyaan ke-7. Dicatat ya Mbak Nisa untuk poinnya. Pipa 3, Farah 2, Ilma 1. Berapa itu tadi totalnya? 6 ya. Sekarang ke pertanyaan ke-7. Ke-8. Iya, kan Sorry. 8. Berikut usaha yang termasuk UMKM kecuali A. Kuliner, B. Fashion, C. Otomotif, D. Agribisnis. Ya silakan Pipa. D agribisnis. Ya, salah. Lah. Ya, otomotif benar sekali. Ya Ke pertanyaan Allah, kok salah sih ke 9 apa 8 ini tadi? 9 berarti menuju terakhir ya. Jadi untuk poinnya 3, 2, 2. Oke. Oke. Yang termasuk penerimaan negara bukan pajak yang dikelola oleh lembaga negara yaitu A. Hasil tambang, B. Lelang, SIM dan pas kayu, C. Gas negara, D. Minyak mentah. Pip, Ya pip. silakan Farah. Lelang. Benar sekali, lelang SIM dan pas kayu. Dan pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan penentuan. Obligasi yang diterbitkan negara atau pemerintah pusat disebut A. Foreign bonds, B. Municipal bonds, C. Corporate bonds, D. Government bonds. Pipi. Silahkan, Pipip. D Government bonds. government. Ya, benar sekali. Betul. Jadi untuk posisinya yaitu berapa tadi Nis? Pipa 4. 4, Farah 3, Ilma 2. Jadi Ilma kalah ya kali ini. Iya. Dan Ilma berhak mendapatkan hukuman. alhamdulillah. Untuk hukumannya adalah bernyanyi. Silahkan dipandu oleh Mbak Pipa lagi. Oke, karena Ilma yang kalah dan ada hukuman dari Medfo. Silahkan untuk Ilma mau nyanyi apa? Nyanyi apa enaknya? Terserah. Terserah mau. Nyanyi apa ya? Nyanyi lagu kebangsaan aja deh yang gampang ya. Boleh. Akademik banget ya lagunya ya. Akademik banget. Silakan Indonesia Raya satu. Indonesia Raya Satu kepanjangan. satu paragraf aja. Lihat kamera. Rayon Pulau Kelapa juga boleh. Mars UM paling gampang Ini sih. sambil duduk atau berdiri? Gak apa-apa kalau mau berdiri. Ayo. Dibantu ya. Ini nggak mau ada yang nentuin lagu. Indonesia Jaya aja. Indonesia Jaya. 17 Agustus deh. Ya. Satu, Oke. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Itu. Loh, astagfirullah. Parah banget bisa lupa. Kok Pemanasan. Pemanasan. Mau lagi? Cukup ya kayaknya ya. lagi sampai Lagi. habis? Pemanasan lagi.
Yuk, lagi Mas. Lagi ya. Mungkin teman-teman bisa banget nyanyi Oke. itu ikut saya nyanyi ya. Oke. Time out sudah ya Oke. berarti. Ya, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Nusa dan bangsa. Hari akhirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Nah, cukup kayaknya. Udah sampai situ aja kayaknya. Pemanasannya sepertinya hampir 2 kali ya. Oke, untuk segmen ini kita udah selesai. Kita bakal ketemu lagi di segmen ketiga bareng Departemen Akademik dan kita bakal seru-seruan lagi. Dadah. Bye. Oke, kita masuk ke segmen ketiga. Kalau tadi kita udah kenalan sama Departemen Akademik, kita juga udah seru-seruan main game untuk ngetes pengetahuan tentang Departemen Akademik. Kali ini kita bakal seru-seruan main tebak-tebakan receh. Mantap. Excited. Nah, karena biasanya teman-teman Departemen Akademik itu dikenalnya kayak serius, kaku, nggak bisa bercanda. Nah, kita lihat apakah dengan permainan dari Medvo bisa mematahkan stigma tentang anak akademik yang serius dan kaku. Oke. Mari kita coba. Oke, di sini di depan kita udah ada tebak-tebakan receh yang bakal dibacain oleh masing-masing satu persatu dari kita. Tapi sebelum itu kita hempimpla dulu buat nentuin siapa yang bakalan duluan ngambil kertas dan bacain tebak-tebakannya. Ayo kita hempimpla. Oke, siap. Hempimpla alayum gambreng. Gambreng. Yeay, Farah. Langsung ambil aja nih. Iya, silahkan lanjut. Ini mungkin ya. Oh. Apa tuh? Oke. Pisang goreng dimakan panas jadi apa? Pisang goreng dimakan panas. Dimakan panas. Iya. Pisang goreng dimakan panas jadi apa? Ngerti gak sih kadang kalau kita kepanasan makan jadi gimana? Kepanasan makan tuh diajak ngomong. Gimana tuh? Apa sih kok Enggak dingin? dong. Enggak dong. Pisang goreng dimakan panas Pasal jadi ya, pisang goreng dimakan panas jadi apa? Jadi ihang goreng. Cringe. masuk Gak jelas anjir. masuk. Yang goreng. Oke, lanjut aja ya. Lanjut, Move on lanjut. kita. Oke. Terus yang kedua siapa nih? Aku Muter dulu. gini aja ya. Muter, nggak Udah apa-apa, langsung muter. aku ya. Oke. Agak malu ya tapi gak apa-apa deh. Oke. Oke, tebak-tebakan yang kedua. Pertanyaannya adalah kenapa pembuatan tempe butuh waktu berhari-hari? Kenapa? Kenapa pembuatan tempe waktu berhari-hari? Iya. Karena Karena nggak tahu. Karena nggak bakalan jadi kalau cuma sehari. Salah. Kasih tempe Karena itu 1 kalau minggu. Apa tuh jawabannya kak? pas deh. Pas ya, nyerah ya. Susah ya. Jadi Orang receh ya. jawabannya kenapa pembuatan tempe butuh waktu berhari-hari? Karena bahannya kedelai. Gak lucu ah. Kedelai. Kedelai. Kan kedelai, tapi karena bahasanya Oh, kedelai, kedelai. delai itu kan Kedelai. Iya, Oh, itu. masuk akal, masuk akal, masuk akal. lanjut Ilma. Iya, ganti ya. Aduh, ya Allah. Aku sampai capek ketawa loh. Oke. Kenapa ikan paus badannya besar? Ayo kenapa? Ikan paus. Kenapa ikan paus badannya besar? Karena udah kodratnya sih. Iya, benar. Bukan itu jawabannya. Apa ya? Susah
banget sih. Apa tuh jawabannya? Nggak receh, jadi nggak tahu. Oke. Kenapa ikan paus badannya besar? Karena kalau badannya kecil namanya ikan paut dong. Ikan paut. Kok paut? Kan iya kan paut kan kecil-kecil anaknya. Paut temannya TK. Masuk akal kan? Paut temannya TK itu. Ini pembuat soalnya Paut playgroup. pembuat pro player semua ya. Ya, kan? Jokes kita nggak sampai di sini. Iya. Jokes kita Semua nggak ya. sampai di Gagal situ. deh ini, gagal. Gak ada yang bisa ketebak. Lanjut. Oke lanjut. Farah. Lanjut ke Oh, Farah. lagi. Oh ini gampang nih, ini harusnya tahu sih. Kenapa air mata warnanya bening? Gampang nih, gampang ini. Air mata warna bening. Karena Se- kalau Bentar. apa Il? nyerah sih kayaknya ya. Enggak sebenarnya enggak Bentar. nyerah sih. Enggak tahu jawabannya. Kenapa air mata warnanya bening? Karena kalau warna hijau jadinya air maca. Air mata jadi air maca. Gak lucu, gak lucu. Enggak. Gagal yang ya. ketebak Segmen ya? ini kayaknya gagal. Enggak ada yang ketebak ya. Coba satu lagi. Oke, lanjut. Oke, ini kalau tadi pertanyaan, ini pernyataan. Jadi pernyataannya itu adalah kemarin aku bawa susu bubuk, tapi bawanya pelan-pelan. Tahu. Apa? Soalnya susunya lagi bubuk, lagi tidur. Iya, betul. Soalnya takut kebangun. Betul. Ketebak ya, baru satu ya. Oke, yang terakhir nih. Aduh. Oh. Kenapa orang kalau naik motor suka ketawa? Kalau naik motor suka ketawa. Ya. Aku nggak ketawa. Bayangin kalau naik motor. Kenapa naik motor suka ketawa? Ayo apa? Ayo. Gak kebayang sih. Iya. Masa gak kebayang? Nggak Gak kebayang. kebayang. Iya. Aku di motor nggak Di ketawa motor soalnya. polos diem. Karena duduk di atas jok. Jokes. Iya, Oh, jokes. Oke. Oke. Masuk. Masuk enggak? Enggak. kan? Nggak masuk. Satu yang masuk tadi. Cringe banget. Oke. Kita sudah melewati 6 tebak-tebakan receh, tapi Gimana menurut kalian akademik? kayaknya Stigmanya bener deh. susah dipatahin sih. Emang bener ya, kita nggak sereceh itu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Kita udah melewati segmen ini. Wajah kita wajah polos ya. Kita oke, sekian segmen ketiga main tebak-tebakan receh. Kita lanjut ke segmen selanjutnya. Oke, kita masuk ke segmen 4. Kita bakal balik agak serius lagi dari segmen-segmen selanjutnya. Kalau tadi kita udah main game, udah seru-seruan, kita bakal bertukar pikiran dan sharing pendapat nih tentang isu yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia udah hampir 2 tahun ini ditimpa oleh pandemi COVID-19. Tentunya hal itu juga mempengaruhi segala aspek kehidupan yang mungkin teman-teman rasakan. Nah, kira-kira gimana nih pendapat teman-teman tentang keadaan Indonesia dari awal pandemi sampai sekarang mulai bangkit lagi nih dari pandemi? Mungkin bisa dari Ilma? Kalau pendapatku melihat kondisi itu, melihat kondisi itu seperti sedih banget karena ya sudah 2 tahun berlalu yang awalnya kita aktivitas seperti biasa terus tiba-tiba ada pandemi terus kita harus segala sesuatu itu dibatasin, aktivitas seperti sekolah terus bekerja itu semua dibatasin. Kalau menurut saya itu paling terpukul banget, paling sedih gitu.
Ya pasti rasanya beda banget dan sedih ya, apalagi kalau untuk anak organisasi kayak kita yang harusnya kita prokeran itu offline, rapat offline, bisa ngerasain nginep di kampus mungkin sampean. Cuman karena adanya pandemi ini kita segala sesuatu tuh aktivitas menjadi terbatas. Mulai dari proker kita yang online, anggotanya pun, panitianya pun yang untuk datang saat proker itu sangat terbatas gitu. Dan itu ya pasti apa ya, rasa yang kita rasakan tuh pasti berbeda banget sama waktu masih offline dan tanpa adanya pandemi gitu Kak. Nah, mungkin itu dari sisi teman-teman sebagai mahasiswa dan khususnya sebagai anak-anak organisasi nih. Nah, dan pastinya pandemi ini juga berpengaruh ke sisi kehidupan seperti ekonomi misalnya. Contoh, karena pandemi mahasiswa kuliahnya online dan mereka akhirnya pulang ke kampung masing-masing, akhirnya di Malang ini sepi dan nggak ada Gojek sepi, penghasilannya sepi. Terus penjual-penjual di sekitar kampus juga pada kehilangan pembeli. Nah, itu kan berpengaruh ya pada ekonomi. Nah, dan kemudian ketika sekarang keadaannya itu udah mulai membaik, udah mulai berjalan kembali roda ekonomi. Tapi seperti yang kita ketahui, yang kita dengar bahwa nanti menjelang libur Natal dan Tahun Baru itu bakal ada kebijakan PPKM atau pembatasan lagi. Nah, menurut kalian, apakah kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini itu adalah langkah yang tepat atau malah kebijakan ini tuh pelin-pelan membuat ekonomi ini kembali mati atau malah menjadi solusi? Oke, ini hot issue banget sih ya. Sebenarnya kalau dari pendapatku sendiri mengenai kebijakan PPKM ketiga ya, itu sebenarnya sebagai langkah pencegahan juga dari pemerintah karena takut ada gelombang virus COVID yang ketiga. Karena mengingat kita tahun baruan ya pastinya akan banyak kerumunan kalau nggak dibatasi gitu. Jadi dikatakan tepat atau tidak itu kita juga nggak bisa menilai gitu. Karena pasti pemerintahan menerapkan ketetapan seperti itu ada reason di baliknya untuk mencegah takutnya nih kalau kerumunan dibiarkan saat tahun baru itu akan menyebabkan gelombang COVID gitu. Cuman bedanya PPKM yang ketiga ini daripada PPKM yang sebelumnya adalah batas durasi PPKM ini sesuai, maksudnya sudah ditetapkan. Beda sama PPKM yang kemarin kan kayak tiba-tiba diperpanjang gitu, tiba-tiba selesai, tiba-tiba perpanjang lagi. Tapi kalau PPKM yang saat ini itu benar-benar sudah ditetapkan mulai tanggal 24 Desember sampai 2 Januari ya kalau nggak salah. Dan kalau menurut para ahli sih itu tidak akan berdampak ke ekonomi yang sekarang sudah bangkit gitu. Cuman pasti apa yang dirasakan oleh para pekerja informal seperti pedagang keliling, pedagang kaki lima ataupun pedagang petasan ya yang biasanya ramai waktu tahun baruan. Iya, Itu pasti yang dirasakan berbeda. Pasti pemasukan yang mereka dapatkan pun berbeda dengan sebelum dan sesudah PPKM. Seperti itu sih kalau pendapat dari aku. Iya, bener banget apa yang dikatakan sama Kak Farah. Jadi sebentar lagi kita memasuki bulan Desember, sudah pergantian tahun dan masih terjadi pandemi ya. Jadi kemarin sempat membaca berita itu ada PPKM level 3 ya. Dan kebijakannya saat liburan Natal dan Tahun Baru. Ya semoga aja harapan saya itu enggak terjadi perpanjangan lagi seperti sebelum-sebelumnya. Jadi benar apa yang dikatakan Kak Farah. Jadi kalau mungkin dari pemerintah itu menerapkan kebijakan tersebut demi keselamatan kita semua, demi kebaikan kita semua supaya pandemi ini cepat pulih dan tidak terjadi kenaikan kasus kembali. Tetapi di sisi lain ketika nanti kebijakan ini tidak segera diterapkan, nanti juga bisa menghambat dari sisi perekonomiannya. Jadi hingga saat ini para pebisnis itu juga masih dalam tahap memprediksi apa yang akan terjadi nanti ketika tahun baru itu PPKM level 3 ya. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, kan kalau PPKM level 3 di saat liburan seperti itu kan paling berdampak itu di pengusaha, pebisnis atau mereka yang bergerak di bidang ekonomi, begitu ya. Jadi benar-benar terasa banget misalnya ketika saat liburan tahun-tahun sebelumnya itu pendapatan itu bisa sangat tinggi sekali ketika tahun baru seperti yang disebutkan Kak Farah, ada petasan dan lain-lain itu. Tapi sekarang kan 2 tahun ini sudah terbatas semua.
Jadi ya harapannya mungkin pemerintah juga segera menerapkan kebijakan tersebut dengan jelas, dengan pasti, supaya nanti para penggerak ekonomi itu bisa memprediksi apa yang akan terjadi dan apa yang harus dia lakukan. Oke, berarti bisa kita simpulkan dari pendapatnya Kak Ilma dan Farah ini, kebijakan ini tuh ada plus minusnya. Plusnya itu ini adalah langkah supaya kita mencegah terjadinya penyebaran virus COVID atau bahkan gelombang ketiga. Tapi minusnya itu juga bakal mempengaruhi ekonomi karena dengan adanya pembatasan, jual beli dan sebagainya juga akan terhambat seperti itu. Oke, jadi jadi kita cuma bisa berharap semoga langkah yang diambil pemerintah itu adalah langkah yang tepat dan memberikan manfaat juga buat semuanya, entah dari segi kesehatan maupun ekonomi, dan tentunya tidak seperti yang sebelum-sebelumnya yang diperpanjang dengan ketidakjelasan. Ya semoga dengan adanya kebijakan ini bakal lebih jelas lagi dan memberikan manfaat dan solusi yang tepat seperti itu. Oke. Mungkin di segmen kali ini cukup sekian, kita sudah membahas isu terkini tentang kebijakan PPKM yang akan diterapkan di saat menjelang Natal dan Tahun Baru. Sekian segmen dari Departemen Akademik. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan, memberikan kebermanfaatan bagi teman-teman. Nah, sebelum mengakhiri episode kali ini, mau tanya nih ke Kak Farah dan Kak Ilma, gimana sih kesan-pesannya selama hampir 1 periode ini di BEM FEB UM 2021? Ya, sebenarnya nggak kerasa banget ya, tiba-tiba kita udah di akhir periode aja. Padahal kalau dari awal-awal masuk BEM itu kayak kita dapat 9 proker besar tuh kayak gila banyak banget ya. Tapi tiba-tiba benar-benar udah selesai semua proker besarnya. Dan dari aku pribadi sih got so many experience ya di sini. Senang banget juga cuttingnya pada suportif, terus teman-temannya juga saling rasa kekeluargaannya terasa gitu. Jadi senang banget sih, ini benar-benar pengalaman berharga banget di tingkat universitas. Kalau saya kesan di BEM, ya tidak terasa ya, sudah 1 tahun dan hitungannya kurang beberapa hari saja sudah reorganisasi. Jadi rasanya itu antara campur sedih, antara terharu bisa tergabung di BEM FEB UM, kemudian bisa bersama teman-teman dari keluarga besar FEB yang masuk di BEM dari berbagai jurusan, menambah relasi juga tentunya. Dengan 1 tahun ikut itu seperti rasanya keluarga itu sangat erat banget, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesolidan itu sangat erat banget begitu. Jadi hampir tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sedih juga. Sebentar lagi sudah purna. Dan semoga itu nanti bisa bermanfaat sekali buat saya pribadi dan juga teman-teman yang tergabung di BEM FEB UM. Oke. Terus 1 kata buat FEB Talks dan juga 3 kata nih buat BEM FEB UM. Dari Farah dulu deh. Kayaknya yang 1 kata untuk FEB Talks, bagusan barengan gak sih Kak? Oke, boleh. Uhuy gitu ya. Loh, Oh, iya. sama-sama. 1 kata untuk FEB Talks sih, uhuy. Kalau 3 kata untuk BEM ya, alhamdulillah keren banget. Oke, dan kalau dari Ilma? Alhamdulillah sukses Selalu. jaya. Oke. Mungkin itu tadi kesan pesan dan juga 3 kata buat BEM FEB UM. Mungkin sekian, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.